Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, salah satunya nikmat sehat sehingga kita bisa menuntaskan presentasi kali ini. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi, yakni Ibu Apoteker Nur Hidayati Harun M.Pharm. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Adi Sakti Pratama, Cici Mulyanti, Widi Widiawati, dan Nur Halimatus Sa'diyah. Definisi protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk kelompok. Tiap protozoa merupakan kesatuan yang lengkap, baik dalam susunan maupun fungsinya. Arti penting protozoa sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas dalam lingkungan akuatik atau aktivitas air. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Infeksi dari protozoa jenis Balantidium sp dapat mengakibatkan terjadinya penyakit balantidiasis. Balantidiasis adalah penyakit infeksi langka yang terjadi karena parasit protozoa bernama Balantidium coli. Penyebab yang bisa meningkatkan risiko parasit ini masuk ke dalam tubuh adalah sanitasi yang buruk, kontak dengan hewan tertular penyakit, serta lingkungan yang kotor. Gejala balantidiasis. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah mungkin mengalami gejala balantidiasis seperti diare terus-menerus, sakit perut, penurunan berat badan, mual, dan muntah. Penyebab balantidiasis. Balantidiasis disebabkan oleh parasit Balantidium coli yang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu tropozoid atau kista. Tropozoid berbentuk bujur atau bulat dan merupakan parasit protozoa yang paling besar pada manusia. Sementara itu, kista atau bentuk Balantidium coli yang infektif berukuran lebih kecil dan lebih bulat. Tidak seperti tropozoid, kista tidak memiliki silia atau alat untuk bergerak pada permukaannya dan tidak berpindah tempat. Penularan balantidiasis. Protozoa Balantidium coli ditularkan melalui jalur fekal oral, yakni dapat terinfeksi dengan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan kotoran manusia atau hewan. Balantidiasis dapat terjadi dengan berbagai cara di bawah ini. Yang pertama, yaitu makan daging, buah-buahan, dan sayuran yang telah terkontaminasi oleh orang yang terinfeksi, atau telah terkontaminasi oleh kotoran hewan yang telah terinfeksi. Minum atau mencuci makanan dengan air yang telah terkontaminasi atau tidak menjalani kebiasaan hidup bersih dan sehat. Faktor resiko balantidiasis. Kondisi tertentu mungkin dapat meningkatkan risiko Anda terkena balantidiasis. Kondisi-kondisi tersebut diantaranya adalah kontak dengan babi, menyentuh pupuk yang terkontaminasi dengan feses babi, tinggal di area dengan suplai air yang terkontaminasi, gizi buruk, dan alkoholik. Diagnosis dan pengobatan balantidiasis. Yang pertama ada tes laboratorium sampel feses. Digunakan untuk mendiagnosis infeksi. Tropozoid besar dari B. coli dapat dikenali dengan mudah saat sampel feses dipaparkan dan dilihat di bawah mikroskop. Walau protozoa memiliki silia pada tubuh, silia mungkin tidak selalu terlihat karena organisme tersebut menghilangkannya saat periode berkepanjangan pada tahap kista. Yang kedua ada kolonoskopi, yaitu pemeriksaan endoskopik usus besar atau kolonoskopi. Dapat dilakukan untuk mengambil sampel biopsi dari ulkus atau luka. Lalu bagaimana sih pengobatan balantidiasis? Yang pertama dengan obat-obatan, yakni dengan antibiotik diberikan untuk membunuh parasit bakteri coli. Antibiotik untuk mengobati balantidiasis adalah tetrasiklin, metronidazol, puromisin, iodoquinol, dan nitazoxanid.
Berikut ini lama dan aturan pengobatan yang biasanya diberikan oleh dokter untuk mengatasi balantidiasis, yakni 1. Tablet tetrasiklin diberikan selama 10 hari, 4 kali sehari, 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Tidak disarankan untuk wanita hamil. Yang kedua, dengan tablet metronidazole diberikan selama 5 hari, 3 kali sehari. Yang ketiga, tablet iodiquinol diberikan selama 20 hari, dimakan 3 kali sehari setelah makan. Yang keempat, cairan dan pengganti elektrolit direkomendasi untuk pasien dengan diare parah. 2. Operasi diperlukan pada beberapa kasus langka di mana balantidiasis menyebabkan usus buntu atau appendicitis. Pada pasien tersebut, usus buntu diangkat dengan prosedur operasi yang disebut dengan appendiktomi. Pencegahan balantidiasis berikut adalah gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat membantu Anda mengatasi balantidiasis. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan toilet dan sebelum menyentuh makanan. Yang kedua adalah jika tidak ada sabun, gunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol untuk membersihkan tangan. Ketiga, minum dan gunakan sumber air yang bersih. Keempat, jaga kondisi hidup yang higienis. Kelima, hindari kontak dengan babi dan pupuk yang terkontaminasi dengan feses babi. Yang terakhir adalah cuci buah dan sayuran dengan air bersih meski sudah mengupas kulitnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.